Halo Antara, kembali lagi di podcast Berisik Berita Asik. Masih bersama saya Afud Syafril dan juga Anom Prihantoro. Food, kita kedatangan siapa nih, Food? kali ini Berisik datangan tamu lagi, no. Oh iya, kayaknya banyak yang mau bertamu di sini ya. Bener, sampai ngantri loh. Aku ngeliat listnya tuh sampai 2015 penuh. Baru lewat 2015. Baik, kita sapa Nom. Siapa tamu kita Nom pada siang hari ini? Ini ada orang yang namanya unik. Ini Unik. pemimpin redaksi dari Digdaya TV. Digdaya TV. Dia punya nama Hasmi, cuman lebih suka dipanggil Serondol. Kita sambut Mas Rondol. Gimana kabarnya Mas? Baik Mas Iya. Afud, Mas Anom, terima kasih sudah diundang hadir di sini. Ya, kali ini kita pengen tahu dari pendapatnya kalau dari teman media lain seperti apa, mungkin seperti Dianom. Sebentar, Food, tapi kita itu sebenarnya kita ngerasa grogi loh. Karena ada yang orang yang lebih senior di dunia penyiaran. Lah itu gak enak aku. Gak enak sebenarnya mau nanya. Ya enggak lah. Kita malah dikira nanti malah banyak ditanya. Iya, malah kebalik nanti ya. Malah nggak suka disebut senior. Senior Oh, bisa gitu. identik tua, saya masih merasa muda Mas. Kita sebut flamboyan aja Mas. Baik Mas Rondol, kita Ya, siap. pada podcast Berisik ini kita akan sedikit diskusi Oke. mengenai lebih umum sih dunia penyiaran. Bahwa Digdaya TV kan bisa dibilang media massa siar yang baru ya. Ya, baru. Baru dan media massa siar baru ini muncul di tengah banyaknya persaingan media Betul. lain. Maksudnya bukan media massa tapi banyak media alternatif yang muncul. Nah, seperti ini. Nah, kalau pendapat Mas Rondol sendiri sebagai pemimpin redaksi nih Digdaya TV, seperti apa sih industri media bisnisnya sekarang ini? Begini, sebetulnya media televisi dengan media visual lain ya, contohnya di YouTube atau di Vimeo atau di lainnya, sebetulnya itu dua hal yang berbeda, Mas. Jadi memang kalau bagi kami, walaupun kita lahir belakangan lah, ibaratnya televisi baru 3 tahun, 3-4 tahun kita lahir, tapi kita malah menganggap bahwa ini sebuah saat yang tepat kita lahir karena justru kita, saat yang tepat ya? tepat karena kami secara teknis Digdaya TV itu full digital Mas. Jadi memang kita secara teknikal lebih ke digital television. Jadi memang apa yang ada di era sekarang, internetnya dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi yang populer itu malah sangat mendukung untuk akselerasi kita, Pak. Contoh ketika kita pengen siaran bukan hanya lewat jaringan yang sudah existing seperti di parabola atau di TV kabel. Ketika kami akan melakukan siaran langsung di internet, contoh di Facebook ya, di Facebook page itu memudahkan kami karena RTMP-nya itu kita tinggal taruh, kita bisa live di situ. Mau di YouTube juga kita bisa. Bahkan kita paralel sekarang dengan contoh di IG pun kita, Instagram kita juga bisa. Artinya kita malah kita merasa diuntungkan dengan adanya aplikasi-aplikasi yang memang digital dan kebetulan secara teknikal kita alat broadcastnya itu sudah full digital, jadi malah terbantu dengan ini. Dan ini saya rasa ini saat yang tepat untuk bisa mengakselerasi, apalagi kita jika bersaing dengan generasi penonton Gen X gitu, kita kan tentu kan berat gitu melawan mereka. Tetapi ketika kita merangkul Gen Y dengan mereka yang sangat sosmed minded lah gitu, malah bisa cepat masuk dengan kita. Karena kita sangat support untuk koneksi antara broadcast kami yang melalui ke satelit atau kelak ke depan ada UHF digital, kita nggak terlalu bermasalah, malah senang gitu. Oke, kalau kamu generasi apa Nom? Aku generasi yang tidak diketahui. Generasi micin. Iya, Mas Rondol, ini kan Gen Y kan lebih cocok ke sosmed dan digital ini. Ini kan sekarang televisi berjejal, terus media sosial YouTube banyak YouTuber. Ini bagaimana Digdaya TV itu bisa memenangkan persaingan media di masa sekarang? Ini pertanyaannya berat juga, memenangkan. Memenangkan. Sebetulnya kita tidak mau saat ini tidak mau muluk-muluk Pak. Berarti memang kita sekarang malah mau memperjelas identitas kita. Karena kan ya kita sama-sama tahu visual itu sumber-sumber hiburan sosial atau informasi visual gitu maksudnya. Itu kan banyak sekali. Kalau dari sisi kita tahu bahwa dunia broadcast televisi dengan dunia contoh konten-konten visual yang dari internet, Facebook, YouTube dan Instagram dan sebagainya punya dua kaidah yang berbeda. Kalau kaidah kita sebagai orang televisi ini, penyiaran televisi ini, kita punya kaidah yang dibatasi oleh undang-undang pers,
kita ada Dewan Pers yang mengatur kita, ada IJTI yang sebagai organisasi kita, ya kita sebetulnya lebih condong untuk fokus kita sekarang bukan untuk menangani, tapi kita bagaimana kita bisa mengikuti aturan itu dengan baik gitu, tidak banyak melanggar. Karena ketika kita sudah menjadi bagian dari lembaga penyiaran yang diakui oleh pemerintah dengan Dewan Pers, dengan teman-teman IJTI, konten kita pasti berbeda kok dengan teman-teman yang dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, karena batasan mereka kan lebih kepada kebebasan berekspresi. Aturan mereka dibatasi oleh TOT dari tiap aplikasi itu sendiri, dan itu sangat ringkih. Contoh bisa jadi, contoh nih, Mas Afud punya akun YouTube, punya ini, punya Instagram nih, populer, kayaknya bisa bikin siaran. Tapi kalau ada yang iseng, Kak, saya ada orang bandit-bandit sosmed itu, di report spam, akunnya hilang. Iya. Ini juga hilang. Beda dengan kalau kita ini yang memang sudah terdaftar legal seperti di negara. Ada administratifnya. Ada administrasi. Jadi kalau orang nggak suka ya sudah. Kalau Anda nggak suka dengan konten kami, Anda bikin konten tandingan atau Anda lapor ke Dewan Pers. Jadi tidak serta merta gitu. Jadi tidak liar gitu, Bang. Tapi kalau menurut Mas Rol ini kan sebagai bos nih, pemimpin redaksi ya, kan bagus seragamnya. Kita antara sendiri, iya gitu. Kita kotak-kotak nggak jelas. Malah ditepuk tangan. Jadi gini Mas Rondol, ketika kita tadi ngobrol masalah konten, kan banyak nih sekarang media siar kita memiliki konten-konten unggulan ya, kayak ada yang konten unggulannya yang dijual atau produk yang diunggulkan news, ada juga yang kontennya sinetron, ada juga yang hura-hura, ada juga yang ya sinetron karma lah atau apa. Nah, menurut Bang Rondol sendiri selaku pemimpin redaksi, PKW ya, gitu. Itu apa unggulannya gitu? Ketika melihat kondisi saat ini, ketika kita bersaing dengan banyaknya media alternatif cyber tadi itu, konten mana sih yang bisa diunggulkan di sektor yang membedakan dengan konten kreator yang bisa indie gitu ya? Oke. Ya pertama kan gini Mas, ada kaidah-kaidah yang berbeda kan. Walaupun mungkin saya juga yakin teman-teman kreator yang mainstream kayak kita ini juga memahami, cuman ada suatu titik Mas, berarti masyarakat itu paham bahwa contoh televisi yang broadcast resmi itu tetap sebagai ujung dari legalisasi ketenaran seseorang. Contoh kemarin ada kasus YouTuber yang sampah itu. Ketika akhirnya setelah kasus itu besar masuk televisi, ada beberapa netizen lain bilang, wah enak ya untuk bisa masuk TV, terkenal masuk TV, cuman bikin video YouTube di sampah di YouTube. Artinya kan ada sesuatu ruang yang berbeda Mas. Artinya kan televisi ini, media massa ini kan sesuatu yang legitimate untuk sesuatu yang pemberitaan. Jadi saya rasa kalau di YouTube dan sebagainya itu bukan suatu perbandingan nih sebetulnya kan. Karena mereka sosial media itu bagian pada tools Mas, tools penyiaran sebetulnya. Kalau dari menurut kami ya, kan cuma yang membedakan kan saya bilang tadi konten. Kalau konten kita memang ada batasan jelas, batasan bagaimana undang-undang persnya seperti apa dan sebagainya. Walaupun ada sisi funnya, sisi menyenangkannya, tetap nggak boleh jauh-jauh dari situ. Apalagi etika jurnalistiknya ya. Betul, etika betul sekali. Artinya kalau dan bahasanya pun nggak mungkin, saya mohon maaf ya, bisa mencaci maki, kalau bahasa Jawanya misuh-misuh di ruang publik seperti itu kan nggak bagus itu. Ya itu yang sebetulnya akan jadi sesuatu yang membedakan dengan kalau di sosial media boleh aja sih, asal ya paling kalau followernya nggak suka unfollow dan sebagainya. Tetapi kan itu jejak digital tuh bahaya Mas. Takutnya kita tua besok malu kan gitu. Masih ada jejaknya. Masih jejak digital tuh masih ada. Hanya kamu jangan buat konten yang malu-maluin. Iya. Ya, kamu ini belum tua tapi udah malu-maluin loh. Ya, gitu. Emang kalau di media sosial itu trennya itu banyak orang stupid become famous atau orang-orang yang bodoh malah bisa jadi terkenal. Berarti kalau ini nggak berlaku. Ya? Kamu merasa? Oh enggak sih. Aku ngerasa terkenalnya, tapi nggak ngerasa bodohnya. Kan ada dua tipikal, ada tokoh, contoh Mas Afud, tokoh berpengaruh bidang jurnalistik tahun ini. Yang satu lagi Mas tokoh berpengaruh buruk di kan masalah pilihan aja gitu ya. Kalau mau ya kita ada satu titik kan kita pasti punya perubahan sosial, perubahan. Jangan sampai hal yang masa lalu itu malu. Karena saya jujur juga, jangankan hal yang buruk. Dulu waktu masih tahun era 98, 99 juga punya tuh puisi-puisi zaman
zaman dulu zaman galau itu. Zaman galau. Ketika kita lihat konten itu kan malu sendiri Iya, tuh. kok aku alay yo. Ya kok kalah ya. Jadi kita harus kita hidden gitu. Hmm. Nah, apalagi kalau kita dari kecil tidak melatih mengontrol konten kan gawat juga ini kalau kebablasan kan begitu, Mas. Mas, kalau konten dari Digdaya TV itu sendiri, konten dalam negeri dan luar negerinya atau muatan bukan Indonesianya itu berapa persen sih? Sebetulnya kalau saya Mas pribadi ya, contoh nih, saya lebih pengennya itu Indonesia lah, cuman kan kadangkala dengan kru kan berbeda ya. Contoh secara prinsip nih pribadi saya sering ngomong, saya tuh termasuk yang tidak menyukai Korean Wave. Gelombang Korea itu saya nggak suka karena apa? Ketika konten-konten ketika budaya luar negeri masuk ke kita, jangan berpikir cuma asik nyuketnya aja, cantik orangnya, tetapi setelah itu akan banyak produk masuk di belakang itu. Akan model masuk mobil buatan mereka, AC buatan mereka dan sebagainya. Itu Ibarat secara prinsip kereta lokomotifnya masuk dulu ya. Ya, tetapi kan namanya kru kan anak muda ya Pak, punya pandangan lain Pak, tetapi kan sama aja Pak, baju batik juga udah mulai masuk sana kok. Kalau kita nggak bisa ngelawan, kenapa kita nggak ngerangkul Pak? Ya banyak alasan. Akhirnya kita putuskan ya sudahlah, kita bikin acara Korea juga, lagu Korea. Tapi ya populer, alhamdulillah termasuk yang salah satu the best acara kita untuk yang non berita memang dari Korea ya. Tapi ya saya bilang tetap kita harus punya tanggung jawab moral bagaimana kalau kamu bisa bikin konten membesarkan konten Korea gitu, lagu-lagu Korea, acara Korea apa Annyeonghaseyo, ada apa namanya Daebak apa itu harus diikuti oleh TV-TV yang lain gitu kan. Oke. TV-TV yang sudah senior, tapi saya bilang kamu sebagai orang kepada tim produksi, kamu harus punya tanggung jawab moral, kamu harus bisa buat konten lokal konten yang bisa setara dengan acara yang non ini. Tapi aku sepakat tadi Mas, kalau misalnya gerbang asing contohnya Korea masuk tuh, nanti opa-opa yang ganteng masuk jadi anchor atau host, kita tersingkir nom. Iya. Konten lokal. Karena visual kalah kita ya. Sarah. Oh iya sih kalah. Kita kayu, mereka plastik. Iya, mereka plastik, kadang ada yang operasi plastik juga katanya. Ingat nggak Piala Dunia waktu di Jerman itu? Oh ingat. Ada nggak benar? Apa yang menarik? Jerman tuh kurang apa di dunia otomotif? Mereka punya Porsche, mereka punya Mercedes-Benz, punya apa lagi? Banyak. Tapi tahu nggak mobil official untuk World Cup-nya? Apa itu? Mas Hyundai. Hyundai. Punya Tahu nggak? Iya, punya. Itu punya Korea ya. Di Iya. negaranya sebesar Jerman aja kayaknya ada infiltrasi budaya dari. Coba Indonesia dulu Korea. SMK udah jadi mobilnya, mungkin bisa jadi. Jadi Kita mensupport aja sih produk lokal. Atau kapan kita bisa Indonesia mengekspor budaya koplo kali ya? Nggak tahu kapan sih. Itu mungkin saingannya K-pop ya, koplo pop. Iya, K-pop. Baik, Mas Rondol, ini ada pertanyaan kita bahwa membuat membuat industri media selain juga mengenai konten, tapi kan di balik itu ada kita tahu kepemilikan Digdaya TV ini kan tidak terlepas dari partai politik karena salah satu pemiliknya adalah pemiliknya itu petinggi partai politik, kita sebut memang Pak Prabowo. Nah, bagaimana Mas Digdaya TV untuk membatasi intervensi atau bisa masuk ke ruang redaksi? Sebelum dijawab Mas, kita akan rehat sebentar dan nanti akan dilanjutkan di segmen selanjutnya. Oke. Baik, tadi Mas ada pertanyaan mengenai intervensi bahwa Digdaya TV ini adalah pemiliknya salah satu bos partai besar, yaitu Pak Prabowo. Nah, bahkan antara sendiri mungkin kita juga karena punya negara, ya pasti bertanggung jawabnya pada negara, pada pemilik masing-masing. Nah, tapi kalau dalam Digdaya TV sendiri kan itu politik ya, Nom? Yeah. Bahwa itu kita tahu politik di Indonesia salah satu memang erat dengan industri media. Oke. Nah, apakah ada intervensi? Kemudian atau bagaimana cara membatasi intervensi ketika pemilik atau pemodal ini kepada ruang-ruang redaksi, khususnya Digdaya TV sendiri? Oke. Terima kasih, ini pertanyaan yang termasuk yang sering ditanyakan itu. Harusnya bikin kolom khusus apa Q&A karena seperti pertanyaan apa sebagai intervensi Pak Prabowo terhadap Digdaya TV. Atau Mas Rondol kan punya web, dibikin template frequently asked question FAQ. FAQ-nya yang saking Tanya ini, coba buka link ini. biar cepat. Iya. Jadi seperti gini, memang kalau dari kami Digdaya TV sendiri, sebetulnya kembali ke pertanyaan tadi Mas, sebetulnya bagaimana cara memenangkan? Kita tidak sedang taraf menang atau kalah, kita kan sedang bagaimana kita menyesuaikan dengan aturan perusahaan, aturan negara. Karena kan kita harus tetap berhubungan baik dengan Dewan Pers, berhubungan baik dengan KPI, berhubungan baik dengan kita baru ke arah situ. Jadi dari
Pak Prabowo sendiri tidak ada tekanan kamu nanti ini. Yang jelas yang harus secara teknis ya Mas, secara teknis kita sebetulnya ada cerita lucu juga waktu awal-awal kita berdiri, beliau melihat salah satu acara yang kita coba inisiasi gitu. Kebetulan yang muncul itu penyanyinya kurang oke lah gitu wajahnya gitu. Kurang enak dilihat. Saya dipanggil itu, waduh ini. Terus panggil, Pak Srondol kamu sini. Oh siapa? Kamu tahu apa esensi televisi itu? Oh, kita mikirnya kan jelaskannya yang ribet-ribet itu. Ternyata beliau cuma ngomong satu, visual. Kedua, visual. Ketiga, visual. Keempat tuh baru audio, baru lighting, baru dan lain-lain sebagainya. Ya, saya udah paham. Langsung besok kita mulai berhati-hati betul dengan tampilan. Artinya beliau belum tidak banyak tekanan untuk masalah apa. Contoh kamu nanti nyerang ini, enggak ada. Karena beliau ya mungkin setelah jadi menteri pun juga tahu kan bagaimana beliau dengan pemerintah ini mikul mendem jero, enggak terlalu, bahkan bagaimana fokusnya negara luar tuh hormat kepada kita, tidak menjelekkan teman. Contoh ada polling apa? Menteri terbaik, beliau kan nolak, saya bilang. Saya nggak mau ada polling begini karena saya tahu semua menteri bekerja dengan baik. Sebetulnya cara beliau di pemerintahan tuh nggak jauh beda dengan kami, Mas. Sebetulnya dari kami juga hati-hati dengan visual. Ya memang kalau konten ada beberapa request tapi tidak ke prinsip seperti itu tadi, kamu nanti ini enggak. Lebih pada kalau bisa ini acara intinya kontennya itu tidak mempengaruhi pemberitaan ya, tidak atau tidak mempengaruhi independensi lah ruang redaksi ya. Ya malah kebanyakan kita tipikal Pak Prabowo itu memberi ruang kepada kita itu untuk bisa mengeksplor kemampuan kita sendiri, berekspresi. Jadi kita senang gitu, artinya tidak banyak tuntutan ini tapi mah beliau udah sampai tahap apa sekarang? Bagaimana dengan Dewan Pers? Bagaimana dengan uji kompetensi wartawan? Hanya sebatas cross check aja. Cross check kalau gambar jelek ya baru disindir. Ini kok emang kamu nggak punya kru yang agak enak dilihat ya, paling hal-hal seperti itulah. Artinya kita jadi terpacu bagaimana kita rapi dan penampilan lah di jangan sampai kelomprot kok di lapangan. Di tempat kita memang ada aturan ya, koreksi diri. Kalau bisa sepatu ya rapi lah. Baju gini, kalau memang kita pada bingung kita pakai seragam kompak. Artinya benar juga ya? Biar tidak kasihan juga kalau pagi-pagi aku pakai baju apa nanti takutnya jelek. Kalau udah tahu hari ini, kalau kita memang untuk seragam ada 3 warna, kita buat 3 warna, mungkin merah marun, biru muda, untuk mempermudah mereka juga nggak bingung gitu. Itu visual, tapi kita masuk nggak ya di Dikdaya TV itu? Kan kalau nggak enak kan ya mumpung ada pimretnya langsung tanya aja. Kira-kira muka kayak kamu tuh kamera face nggak, muka kamera nggak? Walaupun nggak banyak viewer tapi mungkin bisa banyak haters nanti Mas. Ya. Ada tim editor nanti bisa atur itu. Mau gitu. Bisa masuk. Tapi ini Mas Rodul, aku penasaran sendiri juga bahwa kalau intervensi ya mungkin Mas Rodul mungkin jelaskan tidak ada lah. Tapi kita paham bahwa ini industri, kita harus mencari petunjuk sih ada, tapi kok intervensi ngutak-ngutik kayak nggak ada kerjaan aja beliau kan. Kan Dikdaya bukan satu-satunya pekerja yang perusahaan di beliau punya kan, beliau punya banyak ratusan mungkin di perusahaan. Jadi sana salah satu aja Mas. Jadi ya memang ya nggak mungkin seluruh jiwa. Sekarang jiwa raganya kan malah banyak ke negara gitu. Betul. Oh ya Mas Rondol, kalau soal gaya pemberitaan di Dikdaya TV bisa diceritakan nggak Mas? Oke, berarti memang yaitu Bang, Mas Anom memang saya bilang Dikdaya TV itu malah lebih karena semakin banyaknya itu tadi, banyaknya konten-konten visual baik dari televisi pun macam-macam, ada TV WF, TV digital satelit, ada TV berlangganan macam-macam, termasuk sosmed, ada YouTube, ada Facebook video, ada Instagram video, ada Periscope dan lain sebagainya. Kita harus memperjelas posisi. Memang untuk pemberitaan kita mengacu kepada jurnalisme yang dasar. Kalau kita bicara dasar ya kita lihat aturan pemerintah ya kita sebenarnya lebih banyak mengacu kepada TVRI kalau boleh jujur ya. Ya kita memang banyak dengan senior, berhubungan baik dengan Bapak Ibu senior kita di TVRI untuk memberikan role modelnya lah ya. Role modelnya. Kita beri arahan sebetulnya kita tidak mau terlalu aneh-aneh Mas. Kita lari dari pakem jurnalisme. Takutnya nanti ke depan itu dikhawatirkan orang nanti kalau aneh-aneh kita jadi penebar isu, penebar hoax. Kita kan tidak mau seperti itu. Kita mau ya memang kaidah jurnalistik seperti itu. Kapan kita boleh beropini, kapan enggak. Kita harus clear gitu. Cara bisnis sendiri gimana Mas? Kan porsi iklan atau porsi pendapatan lain kan zaman sekarang kan banyak tuh. Cara mendapatkan monetisasi lah ya. Mendapatkan bisnisnya kan. Kalau orang awam bilang kan sekarang TV udah nggak bisa ngadain iklan, ya nggak sih? Betul. Atau gimana media iklan udah nggak terlalu besar lah pengaruhnya untuk
kehidupan bisnisnya sendiri. Nah, kalau menurut pandangan Mas Rondol sebagai praktisi media sendiri dan selaku bos dari Digdaya TV, apakah benar itu bahwa kita nggak bisa mengandalkan kue terbesar itu hanya dari iklan atau terus gimana gitu? Ya, sebetulnya gini Mas, memang itu betul sekali. Bagi untuk TV-TV baru ini kan kesulitannya kalau kita berebut kue dari iklan komersial itu kan kita terbentur dengan lembaga survei juga. Lembaga survei untuk siaran televisi ini kan ya ibaratnya hanya baru satu inilah yang begitu besar, dan mereka berbasis kepada beberapa kota-kota besar yang mempunyai pemancar UHF analog, contoh 14 kota. Mereka berhitung dari situ. Mereka punya alat untuk menaruh ke televisinya apa yang sering mereka buka, walaupun mungkin rumah itu dikasihkan ke kamar pembantunya alat pengukurnya. Sedangkan dunianya kan sudah berubah, visual ketenaran kadang-kadang viralnya malah dari sosmed dulu. Tapi cara berhitung rating itu kan masih dengan pola yang lama. Pola lama, betul. Dan pemasang iklan juga pasti akan melihat rating versi dari ini. Ya, ini agak memang kalau dalam pangsa pasar sekarang agak repot. Kecuali ada satu titik, kita harusnya kan 2018 kita sudah UHF digital tuh Mas. Kan belum jalan ini. Kalau pemerintah tiba-tiba mengeksekusi, oke, semua harus geser ke UHF digital, itu pola itu udah hilang. Karena saya juga bisa numpang ke MUX, saya bisa kerjasama dengan contoh TV yang lain, ke NM, ke perusahaan lain yang mempunyai license untuk sebagai multiplex siaran digital UHF digital itu. Kan hampir mirip kayak satelit itu, satu frekuensi ke bawah bisa dengan decoder masuk berapa channel. Kalau UHF digital kan itu sama. Frekuensi UHF dulu banyak 56, 57, 58 kan cuma satu nih, tapi dengan alat penerima langsung bisa dipecah di bawahnya kan. Sebetulnya itu mulai kelihatan lagi reset ulang untuk masalah rating tadi Mas. Itu memang hambatan terbesar. Kita harus akui memang kesulitan Digdaya TV bagi TV baru dan juga mungkin beberapa teman-teman TV yang lain yang baru juga untuk mencari pendapatan di iklan itu masih berat di situ. Masih berat ya. Walaupun kita ada 25 berapa izin lah, 25 channel ya UHF analog, tapi kami tidak berani mengeksekusi. Karena apa? Ketika kami eksekusi takutnya nih kita baru bayar bangun satu tower UHF contoh 10 miliar, kalau kita ada 25 minimal 50 miliar, tiba-tiba tahun besok udah pindah ke UHF digital. Hanya kita tidak mau tergesa-gesa di situ. Tidak mau mengambil resiko lah ya. Tidak mau ngambil resiko karena situasi Covid juga seperti ini kan. Oke, kita tahan dulu, kita perbaiki konten kita, perbaiki administrasi Digdaya ke pemerintah, ke Dewan Pers, ke ICTI dan sebagainya. Terus bagaimana pendapatannya? Memang mau nggak mau kita bahasa kasarnya masih ada subsidi lah dari pemilik. Kedua, memang kita diuntungkan dalam berita kan teman-teman kita kebetulan salah satu perusahaan yang pemiliknya juga punya partai. Jadi ada beberapa yang kader-kader kan sudah jadi anggota dewan. Saya juga baru tahu ada beberapa yang budget namanya exposure media. Mereka wajib tiap bulan wajib mengeksposur kegiatan mereka. Ya contoh mereka dapat berapa rupiah dari budget itu nggak berupa uang, berupa budget. Mereka boleh terserah kepada media mana untuk mengeksposurkan. Ya kita kemampuan teman-teman marketing untuk merayu mereka. Ya udah bulan ini bisa ke media sana, bulan ini ke Digdaya. Ya ternyata itu juga lumayan bisa menambah pada pendapatan. Kesimpulannya bahwa ketika kita membicarakan pola yang lama bahwa zaman dulu iklan masih menjadi raja ya. Iklan pendapatan iklan itu masih besar. Tapi sekarang udah nggak bisa ya. Harus pintar mencari lain. Celah-celah di mana ada budget terbuka yang kita bisa kerjasama. Biasanya kan setiap departemen, setiap personal atau instansi itu kan ada exposure media ya gitu. Kemampuan kita untuk bagaimana kita bekerja sama tergantung. Kalau mereka pasarnya di Jakarta, kalau di Jakarta kita masih berani lah karena TV kabel kita udah masuk. Tapi yang non Jakarta ya kita harus tahu diri, kita jangan terlalu kemaruk di sana. Kita kan susah. Kecuali di daerah malah kita berani karena di luar Jawa 80% orang pakai parabola yang Telkom Palapa itu. Nah, kita berani tuh. Marketing itu juga berani karena UHF kan di sana powernya juga susah kan. Listrik juga nggak semudah di Jawa. Ya kita harus tahu betul segmentasi kita sendiri. Sayangnya tadi parabola nggak diukur sama AC Nielsen ya. Betul, itu jadi. Saya nggak mau nyebut, ada yang nyebut ya. Baru mau aku omong. Ada makanya. Lagi malah disebut. Ini persoalan ini satu itu problem dasar. Tapi memang iya beneran. Tapi seumur-umur aku belum pernah loh yang rasanya disurvei sama survei itu. Ya saya kayaknya nyetel dangdut, nyetel apa tuh terserah kita ya. Tahun-tahun nggak tahu diukur apa enggak. Rumahnya nggak dipasang. Lah iya, nggak pernah. Mungkin visualnya tidak menarik buat lembaga survei. Oke.
Itu ya logis sih, lah piye Mas. Takdir ya. Tapi itu sangat menarik bahwa kalau media sekarang ternyata memang belum bisa lepas dari apa ya? Lembaga survei. Ya lembaga survei yang sudah ini. Yang sudah dianggap sebagai pilar tunggal. Kecuali besok UAF digital itu udah saya rasa akan riset total kayak ini Covid ini kedatangan Covid kan meriset banyak apa budaya baru lah, budaya masker dan sebagainya. Tapi masalahnya Mas kalau UHF digital kan kepemilikan STB apa set top box bagi masyarakat kan sekarang belum banyak gitu ya. TV baru dah. Oh TV baru bisa. TV-mu udah TV digital belum? TV-ku hitam putih. Ya mungkin kalau daerah ya masih sih Mas, betul. Kalau di daerah memang mau dia harus membeli STB. Tapi masyarakat kita tuh percayalah, masyarakat kita tuh masyarakat yang kreatif. Saya ingat banget saya ngalami masa TV VHF Mas. Iku sing piye Mas? VHF yang zaman dulu cuma TVRI gitu. Oh yang zaman kita masih bayar iuran televisi itu betul, ya? Betul, masih ada suatu titik mau masuk TV UHF. TV kita masih hitam putih. Kita pengen nonton UHF karena udah mulai muncul 1-2 televisi swasta waktu itu. Apakah yang punya hitam putih dan VHF yang sharp itu menyerah? Tidak. Waktu itu saya ikut beli itu yang di pinggir jalan yang kotak yang adaptor itu. Dan bapak ibu saya kaget waktu itu. Loh, kamu kok bisa nonton ini? Ya kan pakai ini, Pak. Caranya gimana? Wah. Artinya hal seperti itu nanti ada generasi yang ketika ada peralihan contoh jadi UHF analog ke digital akan ada generasi akan membantu untuk membenarkan yang TV-TV yang belum yang ibaratnya ada belum inovasi digital. lah ya pasti. Pasti ada adaptor yang jual STB juga. Mas, untuk parabola aja yang kita kan pakai parabola pada Telkom lah. STB-nya tuh nggak nyampe 200.000 kok Mas. Oh iya. 150.000 ada itu. Oh iya Mas. Artinya nggak suka sesuatu yang berat itu. Nanti aku jualan lah. Lumayan. Oh ya Mas, ini kan mungkin masyarakat banyak yang belum tahu apa itu STB. Mungkin Mas Srondol bisa menjelaskan secara singkat lah, secara gampang. STB kita kalau pakai bahasa singkatan malah bingung ya. Artinya kan gini. Jadi sistem pemancar itu kan contoh kalau parabola itu kan dari stasiun kita dari stasiun televisi akan menembakkan ke parabola. Ya. Jadi penerimanya satelit itu yang akhirnya menurunkan ke bawah diterima oleh parabola itu satu frekuensi. Contoh dari bawah frekuensi 100 MHz turun 2,5 GHz. Cuma satu frekuensi Mas, nggak kayak TV UHF yang bisa 56 UHF, 57 UHF, 58 apa. Satu, ketika masuk ke dalam penerima yang wajannya itu, ini bahasanya kita harus menyesuaikan masyarakat. Wajannya ada centolannya itu nangkep nanti masuk ke dalam kotak. Nah kotak itu yang pemecah Mas. Memecah ternyata di satelit itu kan yang nembak nggak cuma satu stasiun TV, ada 100 stasiun TV masuk. Jadi ada 100 channel masuk ke satelit terus diturunkan dengan cuma satu sinyal. Nah nanti alat itu yang memecah lagi untuk menonton televisi. Sama besok UHF analog juga akan sama. STB-nya itu kan decodernya itulah itu. Bahasa gampangnya decoder yang untuk saat frekuensinya mungkin pemerintah butuh contoh frekuensi 56 sampai 100 berapa UHF. Kalau cuma untuk TV semua terlalu boros karena kita butuh untuk militer atau pertahanan negara, dikumpulkan jadi satu. Jadi nanti televisi itu pemancarnya dikumpulkan ke hanya satu pemancar. Cuman bedanya kan dari atas jadi satelit, sekarang satu pemancar dipancarkan hanya menggunakan satu channel UHF. Channel UHF nanti diterima ke kotak STB tadi yang decoder itu tadi yang akan memecahkan ke TV. Jadi tinggal milih lagi gitu. Teknisnya itu loh Nom, kayak di film Mati Angel. Mati Angel piye? Die Hard. Oh, Die Hard. Yang dimana dia punya satelit terus bisa ngebom itulah. Oh, bisa nguasai. Kalau aku sih beda. itu artinya carrier-nya saat ibaratnya kalau dulu bahasa kasar gini, kalau kayak kita mau ngirim barang kalau sistem UHF yang lama lah gitu yang nggak pakai STB itu saya panggil Gojeknya ngirim ke jenengan. Jadi ketemu harus sendiri ketika jenengan mau ketemu saya nanti ada atau TV yang lain, Gojek yang lain, ojek online yang lain. Kalau STB itu ya ibaratnya semua stasiun TV masuk jam 1 bus. Oh, satu terima nanti keluar lagi gitu. Perjalanan sinyal dari pemancar mau satelit mau UHF digital itu satu bus, pas turun baru tuh nyebar lagi. Nah ini pertanyaan teknis sih sebetulnya agak, kalau saya gambar saya bisa jelasin nih Mas. Tapi kalau aku nangkepnya gini Mas, kalau yang sinyal parabola itu dari stasiun ke satelit baru ke masyarakat. Nah kalau STB itu dari pemancar ke langsung ke UHF masing-masing. Enggak, harus ada pemancar, ada multiplexnya, ada suatu. Jadi teknis contoh gini,
tadinya ada 10 televisi. Nanti ada 2 operator yang mendapatkan kontrak sebagai multiplex pengumpul busnya tadi itu. Kalau kita kan udah tahu lah itu aja sebetulnya sih. Nah, 4 televisi ini akhirnya tadinya mancarin sendiri, terima sendiri harus ngumpul di satu multiplex ini. Pemancaran multiplex ya license multiplex inilah kita nanti. Saat ini Digdaya pun juga daripada report-report sama saya bilang tadi, daripada sama masang tower analog sendiri sama dengan ikut multiplex ini. Saya bayar ke beliau ini, ke televisi ini. Siaran ini sampai ke rumah cuma satu frekuensi aja, pas turun di STB akan pecah. Diturunkan milih channel lagi yang dari pengirim, contoh ada multiplex ini ada 5 televisi, kemudian jadi frekuensi, turun lagi nanti pecah frekuensinya di STB itu. Kalau harapannya sendiri gimana Mas ketika media siar dan ini menghadapi era yang media alternatif yang banyak yang baru ini? Harapannya seperti apa? Ini pertanyaan pamungkas ala-ala jurnalis kan biasanya gitu. Harapannya apa? Atau seperti Panjang, apa? Kalau dari kita sebenarnya gini Mas, kalau dari sisi konten ya kita pengen masyarakat Indonesia dan dunia itu bisa menerima kita. Dianggap kita bukan bagian daripada penyebar hoax lah kita. Kita memang konten yang benar, berkualitas. Juga kalau kontennya hiburan yang sangat menghibur dan menginspirasi. Tapi lebih dari itu juga ya kita juga pengen menjadi salah satu televisi yang umurnya panjang Mas. Ya, banyak juga televisi yang kayaknya hebat di awal 3 tahun, habis itu 5 tahun, diganti. baru 6 tahun bubar. Kan kadang kasihan karena ketika kita menjadi bagian daripada insan televisi masuk dalam dunia jurnalis, artinya kan masyarakat di bawahnya kan ada banyak jurnalis yang dia juga butuh tempat mengekspresikan, karena wartawan itu kan jabatan yang seumur hidup lah bahasa kasar gitu. Jangan sampai tadinya udah uji kompetensi udah jadi wartawan, udah lulus dengan beratnya dia harus mengikuti itu, tiba-tiba institusinya dalam waktu bentar bubar ya kita. Ya, terus jadi humas. Ya jadi ada ya itu. Biasa seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rondol sudah mampir di podcast Antara di program Berisik. Jadi ya, terima kasih. kita tadi sempat ngobrol, ternyata rumit loh media siar tuh. Kita kan tahunya produksi aja nih. Ya kita bahkan cuman tahunya di rumah nonton, siaran jelek gitu doang. Panjang. Kita kan tahunya produksi terus digaji. Gitu. Oh kalau itu ya. Walaupun visual kita nggak menarik, ayo wis. Menarik kok, menarik tergantung yang edit. Baik, terima kasih Mas Rondol. Baik Sobat Antara, itulah tadi kita obrolannya bersama Mas Rondol selaku pemimpin redaksi Digdaya TV dan juga membahas mengenai bagaimana sih industri media siar pada saat ini menghadapi banyak media alternatif, dan nantikan juga program podcast Berisik lain yang nantinya lebih inspiratif, dan juga jangan lupa tetap baca konten-konten di antaranews.com masih bersama teman saya Anom dan juga Afud. sampai jumpa di Berisik selanjutnya.